Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini video tutorial merupakan video lanjutan tentang bilangan bulat. Untuk kali ini kita belajar menuliskan kalimat matematika pada garis bilangan, dilanjutkan dengan perkalian, pembagian, dan yang terakhir adalah hitung campuran. Materi yang pertama menuliskan kalimat matematika jika diketahui suatu garis bilangan. Kita perhatikan contoh berikut ini. Ada sebuah garis bilangan seperti pada video ini, yang mana perintahnya adalah mengubah menjadi kalimat matematika. Langkah pertama, diperhatikan anak panah yang mengarah ke kiri, pangkalnya lurus dengan angka 0, sedangkan ujungnya lurus dengan angka 9. Sehingga anak panah yang pertama ini menunjukkan nilai negatif 9 karena arah panahnya ke kiri. Jika arah panah ke kiri mempunyai nilai negatif. Dan yang kedua, kita lihat anak panah yang kedua, yang mana pangkalnya lurus dengan angka negatif 9 dan ujungnya lurus dengan angka 4 dan arahnya ke kanan. Sehingga kita hitungnya dimulai dari angka negatif 9 menuju ke 4. Dimulai dari negatif 9. Kita loncat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 loncatan. Karena arahnya ke kanan, maka ditulis positif 13 atau ditulis dengan angka 13 saja. Kemudian kita lihat anak panah dengan garis yang putus-putus. Pangkalnya lurus di angka 0 dan ujungnya lurus di angka 4. Sehingga nilai dari anak panah putus-putus ini adalah 4. Jika arahnya ke kanan bernilai positif. Sehingga kalimat matematikanya bisa ditulis negatif 9 ditambah 13 sama dengan 4. Itu contoh yang pertama. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua tetap sama perintahnya, ubahlah menjadi kalimat matematika. Ada sebuah garis bilangan sama seperti tadi, ada 3 anak panah. Kita lihat yang pertama, anak panah yang dimulai dari angka 0. Pangkalnya lurus di angka 0, sedangkan ujungnya lurus di angka negatif 3. Karena arah panahnya ke kiri, sehingga nilainya adalah negatif 3. Kita lihat anak panah berikutnya, yaitu anak panah yang kedua. Pangkalnya lurus di angka negatif 3 dan ujungnya lurus di angka negatif 9. Kita hitung dimulai dari angka negatif 3 menuju ke negatif 9. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Ada 6 langkah. Karena arahnya ke kiri, maka ditulis negatif 6. Dan kita lihat anak panah yang ketiga yang berupa garis putus-putus. Pangkalnya lurus dengan angka 0, sedangkan ujungnya lurus dengan angka negatif 9. Kalau dimulai dari 0, kita tidak perlu menghitung langkahnya. Kita lihat saja mulai dari 0 ke negatif 9. Karena arahnya ke kiri, maka ditulis negatif 9. Sehingga kalimat matematikanya bisa ditulis negatif 3 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 9. Contoh 1, contoh 2 sudah dijelaskan. Dengan harapan anak-anak memahami contoh 1 dengan contoh 2. Kita ikuti materi selanjutnya. Sing kuat nandang kahanan, sopo sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayange, pas lagi jaru-jarune, kue milih jalan liyane. Sing kuat ditinggal lunga, sapa sing atine ora loro, kenangan sing wis talakoni tak simpen ning jero ati. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian barusan belajar tentang sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Sebelum kita melanjutkan materi perhitungan, perkalian, pembagian, hitung campuran pada bilangan bulat, setidaknya anak-anak harus paham dulu perkalian tanda dan pembagian tanda. Tolong diperhatikan dengan baik. Perkalian tanda pada dasarnya sama dengan pembagian. Bilangan positif jika dikali dengan bilangan positif hasilnya positif, sama dengan pembagian. Bilangan positif dibagi dengan bilangan positif hasilnya juga positif. Jika bilangan positif dikali bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Sama juga dengan pembagian. Bilangan negatif jika dikali dengan bilangan positif, hasilnya bilangan negatif. Demikian juga bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Semua perkalian tanda itu sama dengan pembagian tanda. Oke, paham ya anak-anakku? Sekarang kita lanjutkan dengan contoh-contoh perhitungan, contoh-contoh soal tentang perkalian, pembagian, dan hitung campuran pada bilangan bulat. Contoh 3, nomor 1, negatif 8
dikali 9. Yang di sini negatif dikali dengan 9 ini artinya positif. Bilangan negatif jika dikalikan dengan bilangan positif hasilnya adalah bilangan negatif. Tepatnya adalah negatif 72. Contoh yang kedua, bilangan negatif dikali dengan negatif hasilnya bilangan positif. Sehingga 10 dikali 3 adalah 30. Positif 30 atau ditulis 30 saja. Contoh yang ketiga, 7 dikali negatif 6. Bilangan positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Tepatnya negatif 42. Contoh yang keempat, ada 3 bilangan, negatif 3 dikali negatif 4 dikali negatif 5. Yang kita hitung adalah 2 angka dari depan, yaitu negatif 3 dikali negatif 4. Hasilnya adalah 12, karena negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. 12 dikali dengan negatif 5. Hasilnya adalah negatif 60. Kita lanjutkan. Sekarang pembagian anak-anak ya. Pembagian perkalian tanda pembagian pada dasarnya sama dengan perkalian tanda pada perkalian. Oke, bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, maka nanti hasilnya negatif. 15 dibagi 5 hasilnya 3. Karena ini bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya negatif 3. Bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Kita lanjut contoh yang nomor 2. Negatif 20 dibagi negatif 4. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Maka hasilnya adalah positif 5. Yang nomor 3 bilangan seperti pada perkalian tadi, kita hitung 2 bilangan yang ada di depannya terlebih dahulu. Oke, 45 dibagi dengan negatif 5. Bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Tepatnya negatif 9. Negatif 9 kemudian dibagi dengan negatif 3. Kita tulis dulu. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Tepatnya positif 3. Contoh perkalian, contoh pembagian sudah. Sekarang kita lanjut lagi ke contoh yang keempat, yaitu gabungan perkalian dan pembagian. Contoh yang kelima, anak-anak, ada 4 contoh soal gabungan perkalian dan pembagian. Oke, perhatikan langkah demi langkah bagaimana cara menghitung perkalian, gabungan perkalian dengan pembagian bilangan bulat. Pada dasarnya semuanya sama, anak-anak, ada 3 bilangan. Untuk menghindari banyak kesalahan, yang akan dijelaskan di sini adalah kalau kalian menjumpai 3 bilangan, perkalian dan pembagian, atau perkalian dengan perkalian, atau pembagian dengan pembagian, disarankan untuk menghitung 2 bilangan yang ada di depan. Contoh yang nomor 1, negatif 6 dikali 4. Tidak perlu dijelaskan lagi apakah tandanya negatif atau positif, karena kita sudah belajar banyak contoh di perkalian dan pembagian. Negatif 6 dikali 4 yang kita hitung terlebih dahulu, diberi tanda seperti ini. Hasilnya adalah negatif 24, kemudian kita bagi dengan 8. Negatif 24 dibagi dengan 8, hasilnya adalah negatif 3. Oke ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang nomor 2.
Semakin banyak contoh yang diberikan, mudah-mudahan kalian semakin mudah untuk memahami. Negatif 10 dikali negatif 4 dibagi 5. Dua angka di depan kita hitung terlebih dahulu. Negatif 10 dikali negatif 4 hasilnya adalah 40 positif ya. Positif 40 kemudian kita bagi dengan 5. 40 dibagi 5 tentunya hasilnya adalah 8. Oke. Contoh yang ketiga, 36 dibagi negatif 9 dikali 7. Dua angka di depan kita hitung terlebih dahulu. 36 dibagi negatif 9 hasilnya adalah negatif 4. Kemudian dikali dengan 7. Hasil terakhir adalah negatif 28. Oke ya, paham ya? Satu lagi contoh. Nomor 4. Negatif 32 dibagi negatif 8 dikali negatif 6. Dua angka di depan kita hitung terlebih dahulu. Negatif 32 dibagi negatif 8 hasilnya adalah 4. Kemudian dikali dengan ini negatif 6. Hasil terakhirnya adalah negatif 24. Oke anak-anak, penjelasan mulai awal hingga akhir ya, sampai pembagian ini. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian pahami. Dan seperti biasa di akhir pembelajaran ini kalian akan berlatih soal. Untuk yang hitung campuran anak-anak akan disampaikan hari Rabu ya, akan disampaikan pada hari Rabu ya. Saya kira cukup sampai di sini anak-anak ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.